Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia dengan NPM 24241021. Saya mahasiswa dari Universitas Wirabwana. Maaf sebelumnya Ibu Saryunis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya di sini akan sedikit menjelaskan materi tentang penggunaan bahasa secara ringkas namun lengkap. Materi penggunaan bahasa terbagi menjadi 6, yaitu 1. Pengertian penggunaan bahasa. 2. Aspek-aspek penggunaan bahasa. Yang ketiga, ada fungsi penggunaan bahasa. Yang keempat, ada jenis penggunaan bahasa. Yang kelima, ada prinsip penggunaan bahasa yang baik dan benar. Yang keenam, ada kesalahan umum penggunaan dalam bahasa. 1. Penggunaan bahasa adalah cara seseorang menggunakan bahasa dalam situasi tertentu untuk menyampaikan pesan, ide, atau informasi kepada orang lain secara efektif dan tepat. Yang kedua, ada fungsi penggunaan bahasa. Fungsi penggunaan bahasa melibatkan beberapa aspek umum, yaitu fonologi, yaitu penggunaan bunyi bahasa, ucapan, intonasi, atau pelafalan. Morfologi. Jadi, morfologi yaitu penggunaan bentuk kata atau imbuhan kata turunan. Yang ketiga, ada sintaksis, yaitu penyusunan kata menjadi kalimat. Materi yang ketiga, ada fungsi penggunaan bahasa. Fungsi penggunaan bahasa digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain 1. Komunikatif, menyampaikan informasi atau perasaan. 2. Ekspresif, mengungkapkan emosi dan opini pribadi. Yang ketiga, ada instrumental, yaitu memengaruhi atau mengajak orang lain. Yang keempat, ada regulatif, yaitu mengatur perilaku orang lain atau perintah atau larangan. Yang kelima, ada representasional, yaitu menyampaikan fakta atau deskripsi. Keenam, ada imajinatif, yaitu menciptakan cerita atau khayalan. Yang ketujuh, interaksional, yaitu membangun atau mempertahankan hubungan sosial. Yang keempat, ada jenis penggunaan bahasa. Jadi, jenis penggunaan bahasa dibedakan berdasarkan situasi dan tujuannya. Jenis ciri-ciri atau contoh. 1. Bahasa lisan spontan disertai intonasi, mimik, dan gerakan tubuh percakapan atau wawancara. Bahasa tulisan terstruktur, memperhatikan ejaan dan tanda baca surat, artikel, esai. Bahasa baku sesuai kaidah tata bahasa yang resmi digunakan dalam tulisan ilmiah pidato. Bahasa non-baku tidak terkait kaidah, biasanya dipakai dalam situasi formal atau obrolan sehari-hari. Bahasa formal yaitu resmi, sopan, digunakan dalam situasi serius seperti pidato, rapat, atau surat dinas. Bahasa non-formal atau santai digunakan dalam situasi resmi seperti chat atau percakapan teman. Materi yang kedua, ada pengembangan alenia, yaitu paragraf. Pengembangan alenia adalah proses memperluas ide pokok menjadi sebuah paragraf, yaitu yang utuh dan padu. Umumnya, paragraf terdiri dari kalimat utama yang berisi ide dan pokok. Yang kedua, ada kalimat memperjelas. Kalimat penjelas yaitu memberi detail, contoh, penjelas, atau data pendukung. Yang ketiga, ada kalimat penutup. Kalimat penutup memberi penegasan atau kesimpulan. Tujuan pengembangan alenia adalah untuk memperjelas, memperluas, dan memperkuat ide pokok yang terdapat dalam kalimat utama agar menjadi paragraf yang padu, utuh, dan mudah dipahami oleh pembaca. Cara pengembangan alenia: menambahkan kalimat penjelas, memberikan contoh konkret atau ilustri, menggunakan data atau fakta pendukung, menyusun kalimat secara logis atau runtut, mengakhiri dengan kalimat penutup. Kesimpulannya, pengembangan alenia adalah proses penting dalam penulisan yang bertujuan untuk memperluas ide pokok menjadi paragraf yang jelas, padu, dan informatika. Materi yang ketiga adalah karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan yang berisi hasil pemikiran, penelitian, atau kajian ilmiah yang disusun secara sistematis dan logis berdasarkan fakta dan data yang objektif.
Ciri-ciri karya ilmiah. 1. Yaitu objektif. 1. Ada objektif, yaitu berdasarkan fakta, bukan opini pribadi. Yang kedua, ada logis dan sistematis, disusun dengan alur berpikir yang dituntut, menggunakan bahasa baku dan formal, mengutip sumber referensi yang tepat, bertujuan untuk memberi informasi atau solusi terhadap masalah tertentu. Tujuan karya ilmiah. 1. Menyampaikan informasi hasil penelitian. 2. Menyumbangkan pengetahuan baru. Yang ketiga, memberi solusi terhadap masalah. 4. Melatih kemampuan berpikir kritis dan logis. Kesimpulannya, dalam karya ilmiah adalah bagian akhir yang berisi ringkasan dari hasil penelitian atau pembahasan, serta menjawab rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.